Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 4. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi yaitu tentang Hari Suci Agama Hindu. Ya, kita sebagai umat Hindu, kita mengenal hari-hari suci yang biasa dikenal dengan rerainan. Nah, pada hari ini, adapun yang kita bahas pada pertemuan hari ini atau video kali ini, yaitu membahas tentang pengertian hari suci, nama-nama wuku, kemudian nama-nama sasih, nama-nama wewaran, dan jenis-jenis hari suci. Nah, nama-nama wuku, nama-nama sasih, kemudian nama-nama wewaran ini sangat penting untuk kita bisa mencari hari-hari suci. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Silakan simak video ini. Ya, hari suci agama Hindu. Jadi setiap agama juga memiliki hari sucinya masing-masing. Begitu juga dengan agama Hindu. Nah, di mana hari suci ini adalah hari yang diperingati atau yang diistimewakan, yang datangnya berdasarkan wariga dan pendewasaan. Jadi berdasarkan perhitungan seperti yang tadi Bu bilang, perhitungan sasih, perhitungan wuku, dan perhitungan wewaran. Dalam agama Hindu, hari suci ini juga disebut dengan hari raya atau rerainan. Hari suci dikatakan sangat istimewa karena di hari-hari suci tersebut para dewa beryoga untuk menyucikan alam semesta beserta isinya. Hari-hari suci diyakini oleh umat Hindu sebagai hari yang sangat baik untuk melakukan yatnya atau upacara. Misalnya seperti odalan di pura-pura ataupun di merajan, itu menggunakan atau mencari hari baik. Nah, di sini akan Ibu jelaskan juga tentang nama-nama wuku. Nah, apa itu wuku dan apa saja nama-nama wuku yang ada? Nah, wuku atau pewukon dalam kalender Bali adalah berjumlah sebanyak 30 yang datangnya setiap 7 hari sekali. Jadi setiap satu wuku itu berganti dalam 7 hari sekali atau seminggu sekali. Dalam beberapa piodalan di pura-pura atau hari suci lainnya, yaitu berpatokan pada wuku tersebut yang akan melaksanakan yatnya. Nah, pada pelaksanaan yatnya yang menggunakan wuku ini datangnya setiap 210 hari atau setiap 6 bulan sekali. Nah, adapun nama-nama wuku yaitu yang sebanyak 30 itu, yang pertama Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumrek, Wariga, Warigadean, Juluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Bale, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, Watu Gunung. Nah, itu nama-nama wuku yang ada di Bali, dan di kalender Bali juga ditulis nama-nama wuku ini. Nah, jadi dalam satu wuku ini berganti setiap minggu. Nah, sekarang wuku Sinta, berarti minggu depan wuku Landep, berarti minggu depannya lagi wuku Ukir, begitu seterusnya seminggu sekali. Nah, selanjutnya adalah nama-nama sasih. Jadi sasih adalah masa yang dalam setahun sasih terdiri dari 12 masa atau 12 sasih. Jadi sasih itu juga disebut dengan bulan. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan.
Nah, satu sasih lamanya 35 hari, yaitu perhitungan bulan Bali. Jadi pada kalender Bali dihitung satu sasih itu lamanya selama 35 hari. Jadi akan berganti pada hari ke-36. Jadi misalnya hari pertama adalah sasih kase, berarti 35 harinya adalah sasih karo. Begitu seterusnya sampai sasih kesade. Jadi sasih dalam perhitungan Bali itu dimulai dari bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Nah, sasih digunakan untuk menentukan jatuhnya hari raya atau menentukan musim dan iklim. Jadi itu kegunaan sasih. Selain dia digunakan untuk jatuhnya hari raya, dia juga menentukan musim dan iklim. Kemudian ada nama-nama wewaran. Nah, wewaran ini adalah yaitu berasal dari kata ware yang dapat diartikan sebagai hari, seperti hari Senin, Selasa, dan lain-lain. Masa perputaran satu siklus tidak sama cara menghimpunnya. Jadi perputaran dari satu siklus, dari satu wewaran itu tidak sama dengan wewaran yang lain. Nah, di sini ada 10 wewaran: ekawara, dwiwara, triwara, caturwara, pancawara, satwara, saptawara, astawara, sangawara, dan dasawara. Nah, masing-masing wewaran ini mempunyai bagian, yaitu ekawara, yaitu bagiannya adalah 1, berarti di dalam ekawara itu bagiannya adalah luang. Dwiwara mange pepet, triwara pasah beteng kajeng, caturwara sri laba jaya menale, pancawara umanis paing pon wage kliwon, satwara tungleh aryang urukung paniron was maulu, saptawara redite somo anggara buddha Brihaspati Sukra Saniscara. Nah, saptawara ini adalah nama-nama hari ya. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian astawara Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kala Uma. Kemudian sangawara dangu jangur gigis nohan ogan erangan urungan tulus dadi. Kemudian dasawara pandita pati suka duka Sri manuh manusa raja dewa raksasa. Nah, bagaimana cara kita mencari wewaran ini? Nah, Ibu contohkan, ini adalah tanggal yang ada di kalender Bali, yaitu Ibu ambil tanggal 27 bulan Februari. Ya, di sini terlihat ada tulisan-tulisan di samping-samping tanggalnya. Nah, kita ambil dari batas pasah wage kemudian sampai di yama urungan. Jadi kemudian sasihnya ada di bawah, sasih ke sange. Kemudian dilihat di bagian batas tanggal ini, kita mencari atau melihat ada tulisan pasah. Nah, kita cari di wewaran pasah itu wewaran yang mana, yaitu di triwara. Jadi di sini ada triwara, yaitu pasah. Nah, ketika tanggal 27 ini pasah, berarti tanggal 28-nya itu adalah beteng. Kemudian tanggal 29 nggak ada ya, Februari tanggal 29, berarti tanggal 1-nya tanggal 1 Maret itu kajeng. Begitu selanjutnya setelah
tanggal 1, keesokan harinya kembali lagi ke pasah, kembali lagi ke peteng, kembali lagi ke kajeng. Kemudian ada wage. Nah, di sini dilihat ada di Pancawara ada wage. Berarti keesokan harinya tanggal 28 adalah Kliwon. Begitu seterusnya. Kemudian di bawah pasah ada Paniron. Paniron termasuk ke dalam Satwara. Kemudian ada Menale, yaitu diambil dari Caturwara ya. Kemudian ada Duke. Duke itu Dasewara. Kemudian Pepet ada di Dwiwara. Kemudian Urungan ada di Sangewara. Kemudian Yama ada di Astewara. Jadi letak wewarannya itu di samping-samping tanggalnya. Silakan anak-anak melihat kembali kalender Bali, boleh dilihat wewaran apa saja yang ada di dalam satu hari tersebut, dan keesokan harinya boleh dilihat kelanjutan wewarannya apa. Nah, itu contoh perhitungan wewaran di setiap tanggal. Kita menuju ke jenis-jenis hari suci agama Hindu. Jadi hari suci kita bagi yaitu berdasarkan sasih terlebih dahulu. Nah, hari raya Nyepi. Jadi hari suci yang berdasarkan sasih yaitu termasuk di hari raya Nyepi. Ya, Nyepi mengandung arti sepi atau sunyi. Nyepi dilaksanakan setiap setahun sekali, tepatnya pada Sasih Kedasa setelah Tilem Kesange. Jadi di Tilem Kesange itu ada upacara pengurupukan. Nah, hari raya Nyepinya berlangsung pada saat Sasih Kedasa. Nah, pada hari raya Nyepi ini kita melakukan yang namanya Catur Brata Penyepian, yaitu yang pertama adalah amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Jadi pada saat Nyepi itu tidak ada yang menyalakan api, yaitu termasuk juga sinar lampu, itu tidak diperkenankan. Kemudian ada amati karya, jadi tidak ada yang bekerja. Kemudian amati lelungan, yaitu tidak berpergian. Selain tidak bekerja, tidak berpergian. Kemudian amati lelanguan, tidak melakukan atau tidak berfoya-foya, tidak bersenang-senang. Nah, pada perayaan Hari Raya Nyepi ini bertujuan untuk menenangkan pikiran kita, kemudian mengintrospeksi diri kita, dan merenungkan perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi pada saat Nyepi ini kita melakukan Catur Brata Penyepian ini, yaitu tujuannya sebagai kita harus merenungkan diri akan perbuatan kita yang sudah kita lakukan supaya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, adapun rangkaian sebelum Hari Raya Nyepi ini, yaitu yang pertama adalah kita melakukan pemelastian, yaitu penyucian yang dilakukan ke pantai, di mana melasti ini berasal dari kata male yang artinya kotoran dan asti yang artinya membersihkan. Jadi upacara melasti ini berarti membersihkan kotoran dalam diri manusia dan berbagai alat upacara. Makanya dari berbagai pura kumpul di pura desa, masing-masing pura desa akan melaksanakan pemelastian ke pantai, yaitu bertujuan untuk membersihkan semua alat-alat upacara dan pembersihan diri ya. Kemudian setelah itu ada tawur atau pencaruan dan pengerupukan. Nah, mohon maaf, tadi melastinya bukan hanya ke pantai, tetapi bisa dilakukan di
danau atau beji-beji terdekat ya, bukan hanya ke pantai saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tawur atau pencaruan dan pengerupukan. Nah, pada saat pengerupukan itu dilakukan, yaitu tujuannya agar buta kala tidak mengganggu manusia pada saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini, sehingga Hari Raya Nyepi ini memang benar-benar membersihkan atau suatu penyucian baik dari Buana Agung maupun Buana Alit ya. Kemudian ada dilanjutkan dengan pengerupukan, yaitu menarikan ogoh-ogoh atau mengarak ogoh-ogoh, yaitu gunanya juga untuk mengusir buta kala supaya tidak mengganggu manusia. Jadi seperti itu tujuannya. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya adalah Hari Raya Nyepi tersebut, yaitu dengan melakukan catur brata penyepian. Kemudian keesokan harinya adalah Hari Raya Ngembak Geni. Selanjutnya hari suci yang berdasarkan sasih yaitu adalah Hari Raya Siwaratri. Hari Raya Siwaratri ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Siwa, yang artinya baik hati, membahagiakan dan suka memaafkan, dan Ratri yaitu adalah malam kegelapan. Nah, Hari Raya Siwaratri juga merupakan sebagai malam Siwa dan karenanya dapat dimaknai sebagai malam prelina atau pelebur kegelapan dalam diri dan hati manusia untuk menuju jalan yang lebih terang. Jadi pada saat Hari Raya Siwaratri kita diharuskan untuk merenungkan diri atau bisa melakukan dengan meditasi. Nah, Hari Raya Siwaratri ini jatuhnya setiap setahun sekali pada Purwaning Tilem sasih kepitu. Jadi pada saat Hari Raya Siwaratri kita melakukan 3 brata, yaitu jagre artinya bergadang. Jadi kita bergadangnya ini bukan bergadang macam-macam, tetapi kita melaksanakan perenungan diri. Kemudian mono brata yaitu tidak berbicara. Pada saat merenungkan diri kita tidak boleh berbicara. Kemudian upawasa yaitu puasa. Nah, jadi ketiga brata ini tujuannya supaya kegelapan dalam diri kita ini bisa di dalam diri manusia ini bisa menumbuh kembangkan pikiran yang positif. Jadi itu tujuan dari Hari Raya Siwaratri. Selanjutnya adalah hari suci berdasarkan sasih lainnya adalah Hari Purnama dan Tilem. Nah, Hari Purnama atau hari saat bulan penuh yaitu untuk pemujaan kepada Sang Hyang Chandra dan Sang Hyang Ketu dan dirayakan setiap 1 bulan sekali. Kemudian hari Tilem atau saat bulan mati yaitu langit menjadi gelap tanpa adanya sinar bulan, yaitu untuk pemujaan kepada Sang Hyang Surya. Nah, itu tadi hari raya suci yang berdasarkan sasih. Nah, kita sekarang menuju ke hari suci berdasarkan wuku, yaitu ada Hari Raya Saraswati. Nah, Hari Raya Saraswati ini baru saja kita temukan, yaitu pada saat hari Sabtu Kliwon, yaitu wuku Watu Gunung. Jadi wuku Watu Gunung ini baru saja terlewatkan. Kemudian ada wuku Sinta dan minggu ini adalah wuku Landep. Nah, Hari Raya Saraswati ini diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, yaitu memuja Dewi Saraswati, karena Dewi Saraswati merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Kemudian hari raya suci berikutnya yang berdasarkan wuku adalah Hari Raya Pagar Wesi. Hari Raya Pagar Wesi merupakan hari suci untuk menghormati Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Pramesti Guru. Hari Raya Pagar Wesi ini diperingati setiap hari Rabu Kliwon
wuku Sintel. Jadi setelah Saraswati, minggu depannya hari Rabunya itu berlangsung hari raya Pager Wesi, yaitu pada wuku Sintel. Hari suci berdasarkan wuku yaitu ada rerainan Buddha Kliwon. Jadi hari suci pada Buddha Kliwon. Nah, yang pertama ada Buddha Kliwon Sintel. Nah, itu tadi Pager Wesi ya. Kemudian Buddha Kliwon Gumrek, Buddha Kliwon Dungulan, Buddha Kliwon Pang, Buddha Kliwon Matal, dan Buddha Kliwon Wugu. Selanjutnya ada rerainan Tumpek, yaitu ada Tumpek Landep, Tumpek Warige, Tumpek Kuningan, Tumpek Rulut, Tumpek Uye, dan Tumpek Wayang. Nah, hari suci berdasarkan wuku lainnya yaitu ada rerainan Buddha Wage atau Buddha Cemeng, yaitu ada Buddha Wage wuku Waregadian, Buddha Wage Langkir, Buddha Wage Merakih, Buddha Wage Menail, Buddha Wage Klau, dan Buddha Wage Ukir. Rerainan Anggara Kasih, Anggara Kasih Kulantir, Anggara Kasih Julung Wangi, Anggara Kasih Medang Sia, Anggara Kasih Tambir, Anggara Kasih Perang Bakat, dan Anggara Kasih Dukut. Nah, jadi setiap hari Selasa, kemudian hari Rabu, kemudian hari Sabtu, ketika bertepatan dengan Kliwon, dia akan menjadi misalnya hari Sabtu ketika bertemu dengan Kliwon, dia akan menjadi Tumpek dan diikuti dengan wukunya tersebut. Kemudian rerainan Buddha hari Rabu ketika dia bertemu dengan Kliwon, dia akan dinamakan rerainan Buddha Wage atau Buddha Cemeng dan diikuti oleh wuku tersebut. Kemudian pada pertemuan hari Selasa dengan Kliwon itu disebut dengan Anggara Kasih dan diikuti oleh nama wuku tersebut. Bisa dipahami anak-anak ya, semoga video kali ini atau materi hari ini bisa dipahami. Kalau belum, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini boleh di-share apabila video ini bermanfaat bagi orang lain. Dan akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.